Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan gadget di masa pandemi. Nah, sudah terlihat teman-teman semuanya? Bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian gadget. Yang kedua, nanti kita akan membahas jenis-jenis gadget, kemudian pentingnya gadget, dan yang selanjutnya ada bidang-bidang pemanfaatan gadget, kemudian ada fungsi gadget di berbagai bidang, kemudian ada intensitas penggunaan gadget, kemudian yang selanjutnya ada manfaat gadget di masa pandemi, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif penggunaan gadget di masa pandemi. Dan yang dilanjutkan oleh dampak negatif penggunaan gadget di masa pandemi. Dan yang terakhir, pastinya kita akan membahas mengenai cara bagaimana menanggulangi dampak negatif dari penggunaan gadget. Langsung saja, untuk yang pertama, pengertian gadget. Dari beberapa pengertian yang telah diperoleh dari Google Form yang telah dibagikan kepada masyarakat, peroleh hasil bahwa mereka mengartikan gadget sebagai yang pertama yaitu sebuah alat atau barang elektronik. Dan yang kedua itu memiliki fungsi khusus. Yang ketiga, gadget memiliki tujuan dan fungsi praktis spesifik. Kemudian yang keempat, mereka mengartikan gadget adalah sebuah alat elektronik komunikasi berbasis teknologi digital atau IT. Yang kelima, mereka mengartikan juga bahwa gadget mempunyai fungsi multiguna atau berbagai fungsi yang bisa digunakan. Kemudian yang keenam, gadget memiliki fungsi sebagai alat untuk komunikasi, mencari informasi, kemudian membantu sebagai alat bantu pembelajaran. Dan dapat dari beberapa pengertian yang telah disampaikan yang telah diperoleh dari Google Form kemarin yang sudah saya peroleh hasil bahwa masyarakat memberi pengertian pada gadget. Gadget merupakan sebuah alat elektronik komunikasi berbasis teknologi digital atau IT yang mempunyai fungsi multiguna seperti komunikasi, mencari informasi sebagai alat bantu pembelajaran maupun alat bantu lainnya. Itulah tadi pengertian dari gadget ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis gadget. Seperti yang kita ketahui ada berbagai macam jenis-jenis gadget. Yang pertama ada gadget dalam bentuk laptop. Kemudian yang kedua ada handphone. Kemudian yang ketiga ada komputer. Yang keempat ada kamera. Kemudian yang kelima ada headset. Kemudian yang keenam ada headphone atau berbagai jenis gadget yang sekarang digunakan oleh kita baik digunakan dalam masa pandemi maupun di luar masa pandemi. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya gadget di masa pandemi. Tentu saja, teman-teman semuanya, kita membutuhkan gadget dalam berbagai macam aspek bidang kehidupan kita sehari-hari.
tidak hanya satu fungsi bidang, ya, misalkan di bidang pendidikan, sosial, maupun di bidang lainnya, bahwa gadget itu memang memiliki fungsi yang sangat multiguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pada zaman sekarang banyak baik dari kalangan dewasa, kalangan remaja, kalangan anak-anak itu sudah mempunyai gadget sendiri-sendiri. Karena pada saat sekarang ini juga kita sedang mengalami yang namanya masa pandemi COVID-19, sehingga memungkinkan bagi kita semuanya pemanfaatan gadget dalam kehidupan sehari-hari itu meningkat secara drastis. Tidak hanya digunakan dalam tadi yang telah saya sebutkan, bidang pendidikan maupun sosial. Sekarang dari bidang ekonomi, pemanfaatan gadget pun sangat diperlukan untuk mendukung adanya kegiatan perekonomian kita. Nah, dari kemarin hasil angket yang telah saya dapatkan dari Google Form itu didapatkan hasil bahwa mereka menanggapi gadget itu memang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena gadget itu sekarang mempunyai digunakan sebagai alat pendukung pembelajaran anak dalam sekolah. Pasti kita sebagai seorang mahasiswa maupun kita sebagai siswa, begitu dari tingkatan SD, SMP, SMA, kita semuanya membutuhkan gadget sebagai alat yang digunakan sebagai media pembelajaran maupun dalam berlangsungnya proses pembelajaran dari sekolah kita. Karena dari pemerintah juga memberlakukan sebuah pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan PJJ. Kemudian ada lagi, dengan pemanfaatan gadget di masa pandemi ini sangat berguna bagi kita yang mempunyai keluarga di luar wilayah kita ya. Misalkan kita tinggal di Pulau Jawa, kemudian keluarga kita di Kalimantan. Nah, fungsi gadget sendiri itu memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjaga tali silaturahmi supaya kita bisa tetap bersilaturahmi walaupun dalam masa pandemi. Meskipun kita mengalami seperti kekurangan yang biasanya setiap tahun mungkin kita bisa bertemu keluarga dengan mudik ataupun tatap muka secara langsung mengobrol berbagi cerita, dan sekarang kita belum bisa merasakan hal itu kembali karena dari pemerintah sudah melarang dan memberlakukan sebuah pembatasan. Nah, selanjutnya pentingnya gadget di masa pandemi yang selanjutnya yaitu berfungsi untuk mengupdate informasi tentang apa? Mengupdate informasi tentang banyaknya korban yang ditimbulkan dari adanya virus COVID-19. Nah, sangat bermanfaat bagi kita sebagai masyarakat mempunyai informasi terkait update status dimanapun kita berada tentang peningkatan jumlah COVID-19 di daerah luar maupun di daerah kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih berhati-hati terhadap penyebaran virus COVID-19 yang ada pada saat ini tentunya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengurangi kontak langsung dengan orang-orang lainnya, yaitu mengurangi kontak secara langsung. Pastinya dari awal adanya COVID-19 sendiri, pemerintah juga sudah menetapkan adanya social distancing. Nah, dengan pemanfaatan gadget ini, komunikasi kita bersama dengan orang-orang di luar itu masih tetap berjalan dengan baik, walaupun kita terhalang oleh ruang.
dan jarak yang sangat jauh misalkan. Kemudian manfaat pentingnya gadget di masa pandemi ini itu apa sih? Nah, yang selanjutnya yaitu bermanfaat pada kegiatan pekerjaan kita. Mungkin sebagian besar orang yang awalnya kita bekerja di dalam kantor, kemudian setelah pemerintah menetapkan status bahwa Indonesia merupakan salah satu zona merah, dan dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah memberlakukan yang namanya WFH atau singkatan dari work from home. Nah, itu WFH itu yang dinamakan WFH sendiri yaitu merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan di rumah. Seperti kita, misalkan kita itu sebagai seorang guru. Misalkan kita itu bekerja sebagai seorang guru. Awalnya kita bekerja di lingkungan sekolah, namun setelah adanya pemberlakuan WFH sendiri, kita diwajibkan untuk bekerja di rumah saja, dan dilarang untuk bekerja di luar rumah. Kecuali jika pekerjaan itu memang benar-benar harus dilakukan di luar rumah, tetapi tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, kita dengan adanya gadget di masa pandemi ini, tentu sangat penting ya, kita itu bisa memanfaatkannya sebagai alat untuk meningkatkan skill kita. Misalkan, contohnya itu ketika kita sebenarnya memiliki skill dalam desain grafis atau membuat video atau membuat channel apa gitu. Nah, melalui gadget ini, di masa pandemi ini, kita itu bisa lebih mengefektivitaskan kemampuan yang sebelumnya memang belum bisa kita asah seperti jauh sebelum adanya pandemi pada saat ini ya. Jadi kita itu bisa meningkatkan skill berdasarkan bidang yang diminati oleh kita. Kemudian, nah, pentingnya di masa pandemi ini yang selanjutnya yaitu ada melalui gadget kita itu bisa melakukan kegiatan ekonomi seperti perbelanjaan atau transaksi melalui HP atau aplikasi yang ada di gadget yang sekarang ini kita miliki. Apa sih contohnya? Contohnya itu ada aplikasi Tokopedia, ada aplikasi Shopee, ada aplikasi Grab, dan lain sebagainya yang tentunya sangat banyak sekali manfaatnya ketika dimanfaatkan dalam masa kritis seperti sekarang ini. Nah, contohnya itu pembayaran via listrik, mengirim uang kepada bank lain, atau kita ingin membeli suatu barang, misalkan ya kita ingin membeli tas atau kebutuhan pokok makanan kita bisa melakukannya melalui via online, melalui aplikasi yang kita download melalui Play Store atau lainnya. Sehingga kita itu tidak perlu keluar dari rumah dan tetap mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu. Untuk mengingat di masa pandemi kita bisa merasakan sendiri apa yang kita rasakan, bahwa memang gadget itu tidak bisa lepas dari kegiatan kita sehari-hari, apalagi dalam keadaan darurat seperti ini. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai bidang-bidang pemanfaatan gadget. Seperti apa yang telah disampaikan saya sebelumnya, bahwa ada berbagai macam bidang yang tentunya memanfaatkan gadget dalam pengaplikasiannya. Nah, yang pertama itu ada bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang komunikasi, bidang hiburan, dan bidang informasi. Nah,
Yang selanjutnya kita akan membahas satu persatu nih fungsi gadget di masa pandemi di berbagai macam bidang tadi. Yang pertama itu ada dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan sendiri kita merasakan sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang peserta didik, atau sebagai seorang guru, tentu saja kita memanfaatkan gadget ya. Karena semuanya pembelajaran maupun pelajaran tatap muka yang atau luring seperti biasanya, sekarang kita itu sudah mengalihkan semuanya secara daring melalui aplikasi pembelajaran seperti Cimit ataupun Zoom maupun aplikasi lainnya yang mendukung proses pembelajaran dari sekolah. Nah, kemudian tidak hanya pembelajaran, kita juga bisa mencari jurnal atau memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana caranya kita mengatasi rasa takut tertular virus COVID-19 ataupun mengupdate informasi mengenai jumlah penyebaran virus COVID-19 yang ada pada saat sekarang ini. Kemudian melalui di bidang pendidikan, kita juga bisa mencari bahan ajar yang bisa kita pelajari. Baik itu diberikan oleh dosen ataupun kita mencari sumber-sumber referensi belajar yang tentunya sangat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan kita. Jadi ilmu yang kita peroleh itu tidak hanya didapatkan dari dosen, melainkan juga kita bisa belajar secara mandiri melalui gadget. Kemudian selanjutnya yaitu pemanfaatan gadget di masa pandemi ini, tentunya kita juga bisa mencari jawaban soal yang diberikan oleh dosen ataupun guru yang berasal dari sekolah maupun universitas ya tentunya. Nah, kemudian yang kedua itu apa sih fungsi gadget sendiri di masa pandemi ini di bidang ekonomi? Nah, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya juga kita itu bisa memasarkan produk melalui aplikasi gadget. Seperti contohnya kita itu bisa menjual barang yang kita produksi sendiri dari rumah, kemudian diiklankan di sosial media seperti Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Kemudian kita sharing atau kita bisa menjualnya melalui marketplace yang telah disediakan di berbagai macam aplikasi, sehingga kita itu tidak perlu menjualnya secara tatap muka bersama dengan pelanggan secara langsung. Kemudian kita juga tadi sudah menyebutkan adanya promosi produk, terus kemudian transfer uang ke berbagai macam bank, kemudian transaksi online seperti pembayaran pembelian apapun, kemudian ada juga melalui investasi saham dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya itu ada manfaat gadget di masa pandemi di bidang komunikasi. Nah, di bidang komunikasi atau di bidang sosial juga bisa ya. Kita itu bisa memanfaatkan gadget tentunya dalam bidang komunikasi yang sangat berguna sekali bagi kita semuanya, yaitu agar kita bisa terhubung bersama keluarga maupun teman-teman yang berbeda wilayah, berbeda jarak, maupun berbeda ruang. Kemudian kita juga bisa tetap berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan dosen, kemudian juga bisa kita berkomunikasi dengan teman-teman, walaupun kita merasakan rindu yang melanda. Kita itu bisa melakukan video call maupun bisa memanfaatkan Zoom meeting juga seperti ini macamnya, ataupun kita bisa berkomunikasi melalui aplikasi sosial media misalkan seperti Facebook, Instagram, WA itu tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada memanfaatkan gadget di masa pandemi di bidang informasi. Nah,
seperti yang saya sudah sebutkan tadi, melalui gadget ini kita bisa memperoleh berbagai macam informasi mengenai update penyebaran virus corona, penyebaran virus COVID pada saat ini, sehingga kita bisa lebih berhati-hati bagaimana caranya kita itu menjaga kesehatan di masa pandemi ini, atau bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita supaya kita itu tidak mengalami stres secara berlebihan, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencari ilmu baru di luar bidang yang kita kuasai, ataupun kita bisa juga mencari mata pelajaran yang memang mungkin belum dijelaskan oleh dosen atau oleh guru misalkan. Nah, dari gadget sendiri kita itu bisa mencari informasi, menambah wawasan maupun pengetahuan, sehingga kita bisa produktif di masa pandemi ini, walaupun semua kegiatan kita itu dibatasi oleh adanya peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh Nielsen, lembaga Nielsen, bahwa kita itu, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai intensitas penggunaan gadget. Nah, berdasarkan riset Indonesia Consumer Insight pada tahun 2013, tepatnya di bulan Mei, telah dilakukan suatu survei oleh lembaga Nielsen bahwa rata-rata masyarakat di Indonesia itu sudah memanfaatkan gadget atau smartphone selama 189 menit, atau kira-kira itu lebih dari 3 jam dalam sehari. Nah, itu masih survei pada saat Indonesia belum mengalami yang namanya masa pandemi seperti saat ini. Apalagi kemudian yang ada lagi hasil riset yang telah dikemukakan oleh BINDIN pada tahun 2019 itu, mayoritas siswa itu sudah menggunakan gadget selama 6 jam lebih. Apalagi kita itu sedang mengalami masa-masa seperti ini, tentu saja ya teman-teman, kita itu pasti lebih menggunakan gadget intens sekali. Mungkin dari kita bisa menggunakan gadget lebih dari 6 jam. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat gadget di masa pandemi ini. Seperti tadi kita sudah membahas mengenai manfaat apa saja yang kita dapatkan di berbagai bidang. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai dampak positif. Dampak positif yang didapatkan dari pemanfaatan gadget di masa pandemi. Yang pertama itu di bidang komunikasi. Nah, melalui bidang komunikasi, gadget itu memberikan manfaat berupa meningkatnya ilmu pengetahuan manusia, kemudian kita juga bisa meningkatkan perkembangan ilmu teknologi yang semakin canggih tentunya karena adanya riset-riset baru di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua itu ada pemanfaatan gadget, dampak positifnya yaitu di bidang sosial itu kita bisa berbagi berita, kabar, dan cerita. Kemudian kita juga bisa berbagi informasi, berbagi kabar dengan keluarga atau sanak saudara. Kemudian kita juga bisa memperluas jalinan pertemanan, misalkan kita melalui komunikasi media sosial, kita bisa mendapatkan teman baru yang berasal dari luar negeri maupun berasal dari di dalam negeri, tetapi berbeda wilayah. Kemudian di bidang pendidikan, kita juga tidak hanya mendapatkan media pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai
alat untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Kita itu bisa memanfaatkan gadget itu sebagai pengganti dari buku. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan buku setiap hari, kita juga bisa menggantikan fungsi buku sebagai sumber informasi ganti dengan gadget tentunya. Sehingga ilmu pengetahuan kita itu tidak hanya sebatas dari informasi yang kita peroleh dari buku, melainkan dari berbagai macam literatur yang kita manfaatkan, yang kita dapatkan dan kita bisa cari melalui berbagai sumber-sumber mau dari bisa dari jurnal maupun website ataupun lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga dampak positif yang bisa kita dapatkan dari adanya pemanfaatan gadget sendiri itu yaitu komunikasi menjadi lebih praktis karena kita itu tidak usah menggunakan yang namanya surat kemudian diantarkan ke pos ataupun jika kita sudah manfaat dampak positif yang selanjutnya itu kita juga sudah mudah mencari informasi dari berbagai sumber, kemudian kita juga bisa menambahkan kecerdasan karena apa? Karena kita itu bisa menggali ilmu pengetahuan lebih mendalam daripada dengan tidak menggunakan gadget, karena melalui gadget tentunya ilmu-ilmu baru itu sudah tercover di dalam aplikasi sebuah website atau sumber berbagai macam sumber belajar seperti adanya Google ataupun kita bisa memanfaatkan jurnal-jurnal ataupun bahan bacaan artikel ataupun yang lainnya. Kemudian melalui adanya manfaat dampak positif yang kita dapatkan dari adanya gadget sendiri itu yaitu terlatih mengoperasikan alat-alat teknologi lainnya. Nah, misalkan dulu itu kita belum bisa memanfaatkan link Zoom ya. Zoom itu kita belum bisa mengoperasikannya. Tetapi dengan adanya pemberlakuan pembelajaran jarak jauh, jadi mau atau tidak mau kita harus bisa mengoperasikan yang namanya Zoom. Sehingga kemampuan kita itu secara tidak langsung meningkat karena adanya tuntutan tentunya. Kemudian kita juga bisa memperoleh dampak positif berupa imajinasi yang berkembang. Lalu misalkan kita memanfaatkan game online, di situ kita juga seakan-akan kita itu sedang berkompetisi dalam kehidupan nyata, sehingga imajinasinya kita itu berkembang. Kemudian balik dampak positif gadget yang telah dipaparkan banyaknya tadi, tentunya gadget juga mempunyai dampak negatif. Nah, dampak negatif yang pertama yang kita rasakan saat ini yaitu tentunya waktu terbuang sia-sia. Dengan adanya waktu terbuang sia-sia, mungkin kita lebih sering memanfaatkan gadget sebagai alat media sosial, sehingga kita scroll media sosial seperti Instagram ataupun WA, itu secara tidak langsung kita membuang-buang waktu karena tidak menggunakan gadget itu secara seperlunya, sehingga kita membuang-buang waktu yang seharusnya kita bisa memanfaatkannya secara baik-baik, waktu kita seperti belajar ataupun berkumpul bersama keluarga, tapi waktu kita terbuang sia-sia karena adanya gadget ini. Nah, kemudian dampak negatif yang kita rasakan selanjutnya yaitu adanya dampak dari sinar radiasi. Apa sih bahaya yang ditimbulkan dari sinar radiasi itu? Jadi dampak yang kita rasakan dari efek adanya sinar radiasi itu bisa merusak mata. Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, banyak dari kalangan anak-anak yang sudah menggunakan kacamata. Mungkin itu bisa disebabkan karena intensitas anak-anak pada saat ini mengalami
kenaikan secara drastis dalam penggunaan gadget, sehingga membuat mata kita itu berfungsi kurang normal secara seharusnya karena efek dari sinar radiasi itu yang secara berlebihan. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya yaitu adanya ketergantungan gadget. Dengan dengan penggunaan gadget di berbagai macam bidang itu membuat kita merasa gadget merupakan segala-galanya dan itu harus ada di tangan saya setiap hari, sehingga seperti gadget itu memang benar-benar sesuatu alat yang harus ada kemanapun kita pergi, kita harus memegang gadget sehingga menimbulkan efek ketergantungan terhadap gadget. Kemudian seperti yang tadi telah disebutkan di waktu yang kedua itu, dampak negatif dari penggunaan gadget yang selanjutnya yaitu ada kesehatan mata yang terganggu tentunya karena efek dari sinar radiasi itu. Kemudian melalui adanya dampak negatif penggunaan gadget itu menghilangkan ketertarikan pada aktivitas sosial. Karena apa? Segala sesuatunya kita sudah bisa dilakukan melalui gadget, seperti menghubungi orang tua atau menghubungi teman, saudara, guru. Kita tidak usah melakukan aktivitas pertemuan secara langsung tatap muka, sehingga kita itu tidak ketertarikan kita untuk melakukan aktivitas tatap muka, bersosialisasi dengan teman ataupun guru dan masyarakat lainnya itu menjadi berkurang. Itu yang menjadi dampak negatif penggunaan gadget. Nah, untuk yang selanjutnya kita itu menjadi pribadi yang tertutup dan tidak terbuka kepada orang lain karena kita bersifat individualis karena merasa bahwa melalui adanya gadget semua itu bisa terpenuhi dan kita tidak perlu membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang cenderung tertutup kepada orang lain juga. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya yaitu banyaknya fitur atau aplikasi yang tidak sesuai dengan usia anak. Seperti kita ketahui saat ini tentunya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store yang terdapat seperti game online ataupun video-video yang mungkin tidak dikenankan kepada anak-anak, tetapi mereka itu sudah menonton, padahal dia itu masih berumur di bawah batasan seperti itu, sehingga hal ini itu seharusnya dihindari oleh orang tua, dan orang tua itu harus menjaga anak-anaknya supaya tidak memberikan dampak kepada perilaku anak tersebut. Kemudian dampak negatif penggunaan gadget yang terakhir yaitu sering menunda waktu pengerjaan. Seperti yang pertama tadi, waktu terbuang sia-sia karena adanya pembuangan waktu secara cuma-cuma, kita itu secara tidak langsung sering menunda waktu pekerjaan yang seharusnya kita sudah lakukan, seperti pengumpulan tugas, pengerjaan tugas, ataupun pengerjaan dari kantor maupun dari manapun, kita tidak mengerjakannya secara langsung, melainkan kalaupun masih ada waktu, kenapa harus dikerjakan sekarang, sehingga untuk kita itu lebih banyak menunda waktu pengerjaan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya bagaimana sih cara meminimalisir dampak negatif gadget? Dari beberapa hasil yang telah diperoleh dari angket kemarin yang telah disebarkan kepada teman-teman. Nah, diperoleh beberapa cara atau tips yang digunakan untuk meminimalisir dampak negatif dari adanya gadget. Yang pertama caranya yaitu membatasi pemakaian gadget. Mungkin caranya maksudnya begini, kita itu menggunakan gadget
dibatasi waktunya sekitar 1 atau 2 jam ataupun 3 jam sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu, pada saat sekarang. Nah, kemudian kita juga bisa mengurangi anggapan bahwa gadget adalah segalanya, karena tanpa gadget hidup kita menjadi hampa. Itu yang harus dikurangi oleh kita semuanya, sehingga kita itu tidak merasa sangat ketergantungan bahwa gadget itu harus ada dimanapun kita berada, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada bermain di luar ruangan. Nah, dengan bermain di luar ruangan, tentunya kita bisa mengurangi dampak negatif dari adanya gadget. Secara tidak langsung kita mengurangi waktu tatap muka dengan gadget. Nah, tapi ketika kita semua bermain di luar ruangan, jangan kita membawa gadget, tapi tinggalkanlah gadget kita di rumah terlebih dahulu. Kemudian baru jika sudah selesai bermain di luar ruangan, kita boleh memanfaatkan gadget lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu memainkan permainan edukatif tanpa gadget. Nah, maksudnya apa? Kita itu bisa memainkan permainan tradisional seperti gobak sodor, ataupun jalan paron, ataupun rok godok, ataupun permainan tradisional lainnya berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah kita masing-masing, ya tentunya. Jika memang ini tidak boleh kita bermain di luar rumah, kita bisa memanfaatkan permainan tradisional yang tidak memerlukan keluar ruangan seperti bermain congklak maupun bermain bola pekel. Kemudian contoh cara meminimalisir dampak negatif dari gadget yang selanjutnya yaitu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan hobi. Tentunya kegiatan itu bisa berupa hobi membaca, menulis, maupun hobi menggambar, dan hobi-hobi lainnya yang tidak menggunakan gadget. Kemudian kita itu mulai melakukan sosialisasi. Misalkan kita memang tidak diperbolehkan untuk bertatap muka, kita bisa melakukan sosialisasi bersama dengan keluarga terdekat. Kita melakukan aktivitas semuanya itu di dalam ruangan, seperti kita berkumpul dengan keluarga, mengobrol, menonton TV bareng keluarga, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan orang lain, seperti itu. Kemudian kita itu melakukan yang namanya manajemen waktu dalam memainkan gadget untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari begitu. Kemudian yang selanjutnya cara untuk meminimalisir dampak negatif dari gadget sendiri itu dengan memperbanyak literasi. Literasinya itu bisa berupa buku, bisa berupa makalah, bisa berupa koran mungkin, ataupun bahan-bahan literatur yang bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan di kehidupan kita sehari-hari kita bisa memanfaatkan gadget secara maksimal, dan kita bisa juga mendapatkan dampak-dampak positif lainnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan kesehatan ya.